Nanti ada pembahasan. Baiklah, Bapak-Bapak, marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Besar. Adanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah. Kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Duping 2, pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus Ahlul Bait. Alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di majelis yang insya Allah dirahmati Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin, yang Allah utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di bulan yang insyaallah pun dirahmati Allah ini. Alhamdulillah. Dan kemarin saya diingatkan kembali Pak Ustadz, nah, kalau bisa dimulai tafsirnya Pak Ustaz. Maka insya Allah hari ini kita akan mulai tafsir Pak ya. Cuma sebelumnya ini tafsir itu enaknya ada mejanya, saya taruh buku di atas meja. Karena tidak ada ya akhirnya seperti ini apa Pak ya. Jadi itu lebih enak itu kalau tafsir itu lesehan. Nah itu lebih enak karena butuh saya butuh buka buku pasti. Karena saya bukan mufassir Pak ya, saya hanya menyampaikan dari yang saya baca dari kitab-kitab tafsir. Sama saya juga bukan muhaddis ya. Dan saya bukan ahli hadis. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para muhaddis, oleh para mu'allif kitab-kitab hadis, termasuk bayannya juga. Nah, kenapa? Karena sekarang sudah nggak ada yang namanya, mungkin sudah nggak ada kategorinya mufassir atau muhaddis Pak. Siapa ulama yang jadi mufassir sekarang? Ada nggak yang pantas? Syaratnya mufassir, dia hafal Quran, dia hafal hadis. Nah, kalau ditanya siapa sekarang yang paling hafal hadis, kan jarang. Ya, sehebat apapun ustaz tersebut, mesti dia akan buka kitab dulu. Dan dia tidak mungkin menerjemahkan atau membuat terjemah sendiri hadisnya, membayan sendiri tidak mungkin. Dia belajar baca buku dari bayan-bayan para ulama, dia sampaikan.
Itu begitu. Karena sesungguhnya tafsir hadis, tafsir Quran itu berdasarkan dari Rasulullah SAW. Jadi memang masdarnya itu Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah menyampaikan satu surat per ayat, beliau sampaikan tafsirnya, Pak. Nah, inilah nanti yang ditulis oleh para mufassir. Yang dimaksud surat Al-Fatihah itu apa, seperti apa, ya, macam-macam nama-nama surat Al-Fatihah seperti apa, itu semua sumbernya dari Rasulullah. Ya. Jadi para mufassir dulu, para ulama pun itu hanya menyampaikan dan hanya menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi beliau pun derajatnya hebat-hebat, Pak. Ya, hafal Quran luar biasa, ibadahnya dahsyat, paling takut sama Allah. Zaman sekarang ngakunya ulama, tapi sama Allah nggak takut. Ya kan? Luar biasa. Kalau nggak salah ada dulu contoh. Ya. Kenapa orang-orang di luar negeri itu semuanya berkembang? Kenapa? Karena ada yang takuti. Tapi kenapa Indonesia tuh nggak maju-maju? Kenapa? Jangankan apa namanya negara lain takuti, Tuhan aja dia nggak takut. Ya kan? Ngeri lah. Kan ngeri kan? Kecurangan semuanya, nggak peduli. Ya. Allah alam bisawab. Bisa bicara masalah politik lagi kacau lagi. Iya. Panjang. Iya panjang, apalagi direkam lagi. Baik, Mas muslimin rahmatullah. Ini kalau di masjid mana itu yang Selerok itu, Masjid Zulfikar Nur, itu bahkan siaran langsung, Pak. Di YouTube siaran langsung gitu. Aduh, saya bilang nggak ada ini filternya ini. Ya kan, mudah-mudahan nggak ada ngeh. Soalnya, ya bukan berarti kita takut ya Pak ya. Ini menjaga diri saja. Kalau ketika kita sampaikan lantas ternyata ya kita yang kena belenggu, kan kasihan jamaah malah tidak dapatkan ilmu lagi, ya kan? Padahal itu bukan suatu kesalahan yang fatal, itu hak setiap warga negara dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kan ada pasal karet yang lain yang bisa ini ya Pak ya, dibuat pasal karet tuh. Pokoknya tidak masalah. Seperti itulah kira-kira Pak ya. Tinggal bisa. Jadi kalau yang jelas hoak, kalau pemerintah bilang hoak ya udah yang penting hoak gitu. Nggak peduli, udah diketok baru direvisi itu urusan belakangan. Subhanallah. Hikmah surah muslimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam surat Al-Fatihah, kita kudu tahu apa sih keutamaan surat ini. Surat Al-Fatihah itu surat Makkiyah, Pak. Sekarang saya tanya, kenapa ada surat Madani, ada surat Makkiyah? Madaniyah, ada Makkiyah. Kenapa disebut dengan Makkiyah, Pak? Turunnya di Makkah. Turunnya di Makkah. Kalau Madinah? Di Madinah. Pertanyaan saya, Jared. Turun di Makkah. Suratnya panjang-panjang. Kalau Madinah pendek. Pelajarannya gitu dulu. Iya. Dulu. Begitu. Ya. Selama ini kita tahu yang Makkiyah itu, Pak Ustadz, Makkiyah itu turunnya di Makkah. Kalau Madani itu turunnya di Madinah. Selama ini tanya begitu kan Pak ya? Iya. Ternyata kalau kita pahami betul, penulisan yang disebut dengan Makkiyah Madaniyah itu bukan tergantung dari penurunan tempatnya, bukan. Tapi disebut dengan Makkiyah ketika surat itu diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau diturunkan sebelum hijrah disebut dengan Makkiyah. Tapi kalau diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW itu disebut dengan Madani. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena ada ayat, ada surat yang diturunkan di Makkah setelah Fathul Makkah. Fathul Makkah kan terjadi setelah hijrah kan? Itu pun disebut dengan Madani Pak, walaupun turunnya di Makkah. Ya. Jadi kalimat Makkiyah Madaniyah itu bukan berdasarkan tempat, tapi kapan diturunkannya. Paham ya Pak ya? Jadi kalau diturunkan itu sebelum hijrah berarti disebut dengan Makkiyah.
Kalau diturunkan setelah hijrah berarti setelah apa Madaniyah. Nah, surat ini Al-Fatihah ini itu Makkiyah, Pak. Diturunkan di Makkah. Ya. Dan hebatnya, apa keutamaan yang lain, Pak Ustadz? Ini surat luar biasa, Pak. Ini surat diberikan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Plus, ya. Ini ada keutamaan yang lain, Pak. Apa keutamaannya, Pak Ustadz? Ada di Quran surat ke-15 ayat 87. Dibuka, Pak. Quran surat ke-15 ayat 87. Pesan saya bawa apa, Pak? Bawa Quran. Bawa semua? Bawa. Ya. Yang nggak bawa mushafnya boleh buka apa? Ayat. Quran surat ke-15 ayat 87. Walaqad atainaka. Siapa, Pak? Sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka. Ini luar biasa kalimatnya ini. Ya. Walaqad atainaka, langsung kalimatnya ka. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah itu, memanggil Rasulullah itu dengan kalimat nabi, kalimat rasul, kalimatnya Muhammad. Tapi ayat ini walaqad atainaka. Ka itu domir, Pak, kata ganti untuk apa? Kamu. Selama ini kan taunya anta, ente, ya kan? Anta itu domir munfasil yang terpisah. Tapi kalau ada domir kata ganti yang nyambung, itu namanya domir munfasil. Anta, domir munfasilnya itu muttasil, maaf. Domir muttasilnya itu yang bersambung itu ka, anta. Kalau anti, domir muttasilnya itu ki. Ya. Nanti ada yang lain. Itu akan, kalau kita belajar domir itu dalam surah wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, itu nanti ada domirnya masing-masing, kata gantinya. Kata ganti domir mutasilnya apa itu masing-masing. Ya. Anta antuma antum berarti ka kuma kum. Anti antuma antunna ki kuma kunna. Ana ya. Ya, ana itu ya. Nahnu na. Huwa, Pak. Huwa itu hu. Ya. Huma ya tetap huma, hum tetap hum. Ya. Hiya ha, huma tetap huma, hunna tetap hunna. Ya. Ini belajar sorof, Pak. Ya. Sorof, nahu, ya. Kalau orang yang nggak pernah belajar biasanya kayak apa sih Pak Ustadz, panganan apa? Kata bahasa aja. Nah, itu tuh belajar bahasa. Makanya bahasa Arab itu luar biasa, Pak. Ya. Nanti nahunya pun ada nahwul wadi, ada apa namanya? Kitab Jurumiyah. Itu isi nahu, Pak. Ya, isi nahu. Itu kalau panjenengan di Pondok Salaf itu hafal Jurumiyah, Pak. Itu i'rab sebetulnya. Jurumiyah itu i'rab. I'rab itu apa? Jadi letak apa ya? Kata ini dia kedudukan sebagai apa? Apakah dia sebagai khobar? Apa dia sebagai apa? Khobar mubtada atau apa? Itu ada tuh. Itu namanya i'rab. Jadi luas. Itu baru dari segi susunan, Pak ya. Belum nanti ini tuh maknanya makna majazi atau makna yang hakiki. Nah, itu maksudnya ke balaghah, Pak. Ya. Kan kadang kita sering apa ya, negur orang pakainya kiasan ya, Pak ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab kiasan itu balaghah, Pak. Ya, antum ditanya, "Pak, sudah makan, Pak?" Jujur, ketika antum ditawarin gitu sama orang yang antum hormati, kira-kira ngomongnya sudah apa belum? Sudah. Padahal belum kan? Belum. Itu balaghah namanya, Pak. Ya. Antum tidak ngomong secara apa namanya langsung bahwasanya antum belum makan, tapi antum bilangnya alhamdulillah sudah, dengan senyum-senyum gimana gitu. Ya. Kalau orang yang ngerti pasti kan gitu. Enggak apa-apa kok, makan aja yuk, bareng yuk, temani saya. Nah, kan gitu. Nah, itu balaghah namanya, Pak. Balaghah.
Ya. Di sana tuh orang Arab kalau pakai balaghah luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Kenapa Quran kok diturunkan di Arab? Karena memang Quran itu berbahasa Arab, ya, dan bahasa Arab itu kaya dengan perbendaharaan kata. Satu kata itu artinya bisa 3 sampai 4. Jadi kalau satu kata dalam bahasa Arab itu artinya bisa 3 sampai 4. Maka ini ya kita nggak akan perdalam ini di sini lah, nggak cukup waktunya. Ya. Ini hanya sekedar saya sampaikan. Ini loh hebatnya tata bahasa Arab. Ya. Hebatnya lagi, Al-Quran ketika diturunkan, sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, itu nggak ada yang protes tentang Quran, Pak. Ya. Pernah nggak dalam surah dikatakan Abu Jahal, Abu Lahab protes tentang Alif Lam Mim? Apa sih Alif Lam Mim? Ya, itu salah tata bahasanya. Ada nggak begitu, Pak? Nggak ada. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab itu ahli bahasa loh, Pak. Ya, ahli bahasa Arab. Tapi mereka itu tidak protes. Ya, tapi anehnya sekarang orang zaman sekarang ahli bahasa bukan, ya, tapi malah mengkritisi ya kan? Kan aneh. Lah iya mereka bahkan mengganti artinya kan? Itu lebih jahat ya. Lebih jahal sebetulnya. Lebih jahil. Ya. Ya kan? Subhanallah kan? Luar biasa. Ya, bahkan diplesetkan. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, ya kan? Itu kalau orang yang imannya tipis, Pak, itu bisa-bisa bahaya, Pak. Ya. Dan ini sudah mulai marak karena sekarang kita nggak ngerasa aja banyak kristenisasi, Pak. Ya, mereka itu sudah ya masuk kemana-mana. Ya. Bahkan ini ada mahasiswa itu yang mau murtad, Pak. Mau murtad. Kok bisa Pak Ustadz mau murtad? Ternyata kawannya itu maaf non muslim. Ya. Tiap hari dia ketika ketemu dengan kawan itu diajak terus untuk murtad, Pak. Nah, sementara ini yang mahasiswa ini nggak punya dasar yang kuat. Ya. Kebetulan ketemu dengan saya, ya, kita berbincang itu. Ya, dalam keraguan-raguan dia, dalam kebingungan dia berbincang dengan saya itu. Ya, saya mau tahu apa sih doktrin yang disusulkan kamu? Semua alhamdulillah saya bantah, Pak. Ya, semua saya bantah. Cuma kalau saya teruskan di sini nggak tahu nih, ntar masuk di pasal ya kan, menyampai kebencian atau apa. Padahal tidak, saya sedang mengajarkan dalam forum Islam dan ini kepada umat Islam tentang keyakinan agama Islam. Ya. Jadi itu banyak, Pak. Mereka mengatakan, udah masuk ke agama kita aja, kamu pasti selamat. Coba kalau agama Islam, Nabi Muhammad aja belum selamat, buktinya apa? Buktinya terus diselawatin. Seperti itu, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya masuk agama kami, kamu percaya saja deh, kamu pasti sudah dosanya diampuni. Kenapa? Udah ada yang nanggung. Subhanallah. Ya. Itu doktrin loh, Pak. Orang yang nggak kuat imannya, dia akan lemah. Contoh pertanyaan lain, ini nanti akan saya jawab nih. Pertanyaan lain, misalnya antum ditanya, Allah Maha Kuasa, Pak? Nih anggap saya ini orang muslim ya. Ya, tapi mudah-mudahan jangan. Dan insya Allah tidak. Ya. Allah Maha Kuasa betul? Ya. Allah Maha segalanya. Bisakah Allah menciptakan batu yang begitu besar sampai Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Bisa nggak, Pak? Saya ulangi. Bisakah Allah menciptakan batu yang sangat besar? Ini pertanyaan misionaris, Pak. Ya. Bisakah Allah menciptakan batu yang sangat besar? Bisa. Ya. Sampai-sampai Allah sendiri pun nggak bisa mengangkatnya. Bisa. Jadi saya tanya, Pak, saya kan ceritanya misionaris nih. Ya, misionaris kan nggak mau tahu kan. Dia mau nanya, bisakah Allah menciptakan batu yang sangat besar sehingga Allah sendiri nggak bisa mengangkatnya? Jawabannya apa, Pak? Bisa. Kalau antum bilang bisa, nanti dia akan jawab, loh, tapi Allah nggak bisa ngangkat, berarti Allah nggak kuasa dong. Allah bisa menciptakan batu itu, tapi Allah nggak bisa ngangkat, berarti nggak kuasa dong.
Paham Pak? Ya. Dasar Allah nggak bisa angkat apa? Ini kan pertanyaan dia. Dia cuma pengen jawabannya bisa atau tidak. Itu pertanyaan Kalimatnya Allah diruntut subhanahu sih. wa Iya. Kalau satu Nah, ini satu pertanyaan. Dia tidak akan buat menjadi satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya kalau panjenengan itu dihadapi misalnya seperti ini, dia kan nggak mau tahu. Antum kasih dalil Quran nggak akan diterima sama dia. Ya kan? Gak akan diterima. Dia cuma nanya, bisa kalau menciptakan batu yang sangat besar sehingga Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Jawabannya apa, Pak? Kalau mustahil, Nah, kalau tidak, saya cuma minta bisa atau tidak. Kan saya bertanya bisa atau tidak. rasanya kalau jawabannya tidak. Nah, nggak bisa, berarti Allah nggak kuasa. Tidak bisa kuasa ya. Iya. Misalnya Allah nggak bisa, berarti Allah nggak kuasa dong. Menciptakan batu aja nggak bisa. Bolak-balik. Nah, bagaimana ini seperti ini Pak Ustadz? Ini pertanyaan misionaris, ini baru hal yang kecil Pak. Tapi ini bagi orang yang nggak punya dasar, itu menggoyahkan. Menggoyahkan. Dia akan bingung dengan apa permainan kata itu. Dia akan bingung dengan permainan kata. Ya, kebetulan saya ini basicnya itu teologi Pak. Ya, yang saya pelajari itu perbandingan agama dengan filsafat. Ya. Makanya alhamdulillah saya punya dasar akan hal itu. Nah kalau tanya begini bagaimana Pak Ustadz? Ketika ada orang bertanya begitu sampaikan, ini pertanyaan tidak pantas diberikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena pertanyaan ini mengandung kelemahan. Ini pertanyaan pantasnya diberikan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Kalau manusia menciptakan sesuatu nggak bisa ngangkat, wajar manusia, betul? Ya, contoh. Manusia bikin mobil, bisa nggak manusia ngangkat mobil tanpa bantuan alat pembantu? Nggak bisa kan? Iya kan? Terbatas, dia butuh alat bantu. Kenapa? Manusia memang terbatas. Makanya manusia bukan Tuhan. Tuhan itu tanpa batas. Pertanyaan yang tadi itu pertanyaan yang layaknya buat manusia, bukan buat Tuhan. Dan itu banyak Pak demikian. Kalau kita nggak bisa berargumentasi, ya, kita akan termakan. Dan itu dia sering loh Pak. Dia akan bertanya-tanya itu sering. Tapi kalau dibalikin kita kritisi tentang kitabnya, ya, kalau kita kritisi tentang kitabnya, dia pun juga sebetulnya nggak punya dasar. Dia nggak kuat juga. Dia itu lebih suka mempelajari Quran untuk mengocei, mencari kelemahan Islam. Ya, tapi tidak sadar dalam kitab mereka jauh lebih banyak kelemahannya. Jauh lebih banyak kelemahan. Ya. Sampai kalau antum melihat itu kemana ada yang berkata itu, loh, yang masuk neraka siapa? Orang kafir ahli kitab. Pernah dengar ya? Kalau antum suka lihat YouTube, ya, yang masuk neraka itu orang kafirnya ahli kitab, min ahli kitabi. Oh, min ahli kitab. Loh, kami non muslim bukan ahli kitab. Berarti kami masuk surga dong. Berarti ente itu salah orang Islam. Ente nggak paham Quran. Sampai segitu Pak. Ya. Kenapa? Mereka cuma ngambil satu itu tanpa mengaitkan dengan ayat yang lain. Makanya kalau ditanya Pak Ustadz, boleh nggak kita buka Injil? Bagi saya boleh. Kenapa antum takut? Ya, kalau antum dalami Injil, insya Allah nggak akan ada yang masuk agama mereka. Kalau antum pahami Injil. Dan saya yakin kalau antum buka, antum akan bingung dengan susunan katanya. Ya, nggak paham maksudnya. Ya, nggak percaya, coba aja. Ya. Dan luar biasa Pak. Apa ya? Saya tidak dalam rangka menjelaskan kitab lainnya Pak ya. Tapi ini saya menjelaskan tentang apa yang saya pelajari. Ya, nanti kalau memang mau diupload dipotong aja deh, daripada jadi masalah. Ya. Cari yang ini, yang gini-gini buat kalangan kita aja. Karena sekarang lagi sensitif. Kecuali nanti kalau udah berubah ganti rezim baru. Ya. Nggak jadi masalah ya. Mudah-mudahan. Ya. Saat ini kita udahlah bersabar deh 4 tahun lagi deh. Ya. Jangan sampai 4 tahun. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Tinggal kitanya bersatu atau tidak. Kitanya terpecah Pak. Terpecah. Ya saudara kita Adam Ayem, ya kan? Adam Ayem, ya bahkan cenderung malah membenarkan keputusan yang seperti itu merugikan.
Ya qulubuhum gulfun, hati mereka tertutup. Ya. Ya kan? Fi adhanihim waqra, di telinga mereka ada sumbatan. Jadi dia nggak merasa tidak mendengarkan jeritan rakyatnya. Hatinya nggak dipakai, cuma tahu apa? Yang penting saya berkuasa, masa bodoh. Nah, itu begitu. Nah, udah nanti terusan lagi nggak selesai. Ya kan? Cara-cara gini kan gregetan aja, Pak ya. Ya, jadi itu yang dinikan. Ya. Maka bagaimana Pak Ustadz? Ketika antum beragama, ya, ini saya mendapati mahasiswa itu akhirnya ketemu dengan saya, Pak. Bicara panjang lebar semua saya bantah itu mahasiswa yang ingin murtad. Ya, sampai dia ngomong, alhamdulillah ya Pak ya, saya bertemu antum katanya. Ya, karena selama ini saya itu belum menemukan yang bisa diajak diskusi. Karena rata-rata ketika saya ajak diskusi, lawan bicara itu malah marah. Ente mau murtad ente? Langsung emosi yang ada dia. Nah, orang lagi begini nggak bisa Pak pakai emosi. Ya, kita harus pakai pola pikir juga. Ya. Saya akhirnya mengambil meneliti, saya mendapatkan satu poin. Ternyata selama ini kita beragama itu masih lemah, Pak. Ya, kita beragama hanya keturunan, betul? Iya. Tidak hanya mahasiswa, kita pun juga begitu. Tapi kan kalau mahasiswa sedang mencari jati diri, ketika dia ketemu kawannya yang memang murtad atau kawannya yang non muslim, akhirnya dia akan ikut. Apalagi itu kawannya itu ngajak-ngajak terus, ya kan? Karena mereka prestasi loh Pak. Ya, ketika bisa memurtadkan itu suatu prestasi. Kalau kita kan tidak, kita hanya menyampaikan dia mau masuk alhamdulillah, enggak ya udah, la ikraha fiddin. Kita nggak boleh maksa orang. Antum punya pembantu, antum wajibkan masuk Islam, nggak boleh Pak. Iya, nggak boleh, haram itu Pak. Kita dianggap domba-domba sesat. Iya. Jadi kita dalam Islam tidak boleh. La ikraha fiddin, tidak boleh gitu. Tapi mereka menghalalkan. Mereka menghalalkan. Ya, itu kalau antum melihat kesaksian-kesaksian yang orang-orang yang sudah taubat, ya mu'alaf, serem Pak. Bagi mereka itu ada ajaran dalam kitab itu, ya berbuat baik itu tidak penting. Ya, yang penting apa? Yang penting percaya, satu percaya. Yang kedua, yang penting bisa memasukkan domba-domba sesat tadi. Jadi mereka menghalalkan berbagai macam cara, yang penting domba sesatnya bisa masuk. Tuh, sampai segitunya. Nah, itu ada klausul pernyataan yang demikian. Kan bahaya. Nah, kita bagaimana kita harus membentengi diri? Maka sekarang tuh saya ngomong sama Pak Direktur, Pak, jangan sampai ada mahasiswa seperti ini lagi, ya kan? Ini alhamdulillah masih terselamatkan. Ya. Saya khawatir nanti kedepannya kejadian lagi nih. Jadi bagaimana? Coba evaluasi sistem pengajaran kita. Ya. Tahun lalu saya nggak megang Al-Islam Pak, saya megangnya desain karena memang saya suka desain. Ya. Sekarang akhirnya dikasih Al-Islam, udah saya sedikit rombak. Apa yang saya ajarkan? Yang pertama kali pemahaman. Apa sih? Kenapa sih antum beragama? Saya tanya deh. Ini antum yang hadir di sini yang sudah sering ngaji, ya. Saya tanya, pernahkah antum berpikir kenapa antum beragama? Kenapa Pak? Memang hidup. Pedoman hidup. Tahu dari mana agama pedoman hidup? Karena di dalamnya banyak hal kebenaran dan menerangkan hal yang sangat juga. Di antaranya itu. Nah, banyak menerangkan hal-hal apa kebenaran dan yang salah pun dijelaskan. Antum tahu di mana ini salah ini benar? Dari Al-Quran. Nah, sekarang antum tahu dari mana Quran itu betul? Saya yakin Nah, bahwa kan Quran Allah pasti benar. Nah, kan kita akhirnya mendasar dulu. Kenapa antum bisa yakin Quran itu benar? Kan begitu Pak. Iya kan? Maka saya sampaikan ke anak-anak satu. Judulnya itu saya buat Islam the way of life. Islam adalah jalan kehidupan. Tapi yang pertama saya tanyakan, kenapa antum beragama? Ya. Oh Pak Ustadz, beragama itu wajib. Kenapa? Tapi mereka nggak bisa menjawab. Kenapa? Selama ini mereka hanya turunan, tidak tahu dasar mereka. Ternyata kalau kita pahami apa itu agama, agama dalam bahasa Sanskerta terbagi atas dua kalimat, a dengan gama. A itu tidak, gama itu berantakan. Jadi kalau agama itu artinya tidak berantakan, tidak kacau, artinya baik, ya kan, teratur. Tuh.
Kalau dalam bahasa Latin, religis. Ya, religi itu artinya ikatan, Pak. Ya. Secara tidak langsung antum kalau beragama berarti siap terikat. Ya. Kalau antum nggak siap terikat, ya berarti antum nggak beragama. Agama itu ikatan. Religi. Ya. Dalam bahasa Arab agama itu dinun. Ya. Apa itu din? Din itu milah. Milah itu jalan. Ya. Maka kalau kita gabungkan tiga pengertian ini, agama itu apa? Agama itu adalah satu ikatan yang mengikat seorang sehingga dia berjalan pada jalannya dan kehidupannya tidak berantakan. Ya. Itu agama. Maka dia kudu siap. Ketika Anda menyatakan diri Anda beragama, maka Anda harus siap diatur oleh peraturan yang ada di agama tersebut. Satu, itu alasan kita beragama. Jadi harus tahu dulu, Pak. Ya, kita pengen teratur. Kenapa harus teratur, Pak Ustadz? Kalau antum tidak teratur, apa bedanya dengan hewan? Ya kan? Saya tanya, hewan itu kerjanya apa, Pak? Makan. Terus? Tidur. Terus? Minum tadi, kawin. Oke. Terus? Buang air, ya kan? Saya tanya, manusia bisa melaksanakan 5 ini enggak? Bisa. Kalau manusia hanya melaksanakan 5 ini, apa bedanya sama hewan? Maka manusia itu kudu teratur. Hewan teratur gak Pak hidupnya? Kagak. Buktinya itu ayam, orang habis ngepel teras tiba-tiba lewat buang air, kurang ajar kan? Ya karena memang dia kodratnya gak teratur. Hewan, wajar dia hewan. Lah kalau kita begitu, berarti apa bedanya kita sama hewan? Makanya butuh agama yang mengatur kita. Nah, saya aja mengambil itu dulu. Ketika sudah beragama, pertanyaan kedua, bagaimana antum tahu agama yang antum pilih itu paling benar? Dari mana antum tahu? Bagaimana cara ngeceknya itu benar atau tidak? Sementara yang kita tahu minimal di Indonesia sendiri agama sudah 6 ya Pak ya, bukan 5 lagi itu. Ya Islam, Nasrani, Katolik, terus Buddha, Hindu, Konghucu. Ya kan? 6. Itu agama di Indonesia. Nah, gak usah jauh-jauh deh, 6 ini dulu deh. Dari mana antum tahu salah satu dari 6 ini paling benar yang mana? Dari mana antum tahu? Ya. Quran itu apa, Pak? Agama Islam adalah agama manusia. Ya, itu kan menurut Quran. Saya tanya, Quran itu apa? Quran itu kitab, Pak. Ya. Nah, kok bisa kita ke kitab, Pak Ustadz? Pertanyaan yang pertama yang harus kita pahami adalah agama itu yang membuat adalah Tuhan, betul? Lah kalau ditanya, adakah di antara kita yang pernah bertemu dengan Tuhan? Kan tidak ada. Makanya Tuhan mengirim, betul? Nah ini mohon maaf Pak, agak dalam, jadi kadang-kadang antum akan ngantuk. Kenapa? Ini pemahaman mendalam, ini mendasar. Ya, dasar banget. Ya, tapi ini saya yakin jarang antum dibahas tentang hal ini nih. Ya, saya yakin betul. Ya, maka butuh kita pahami, kan ini dalam ini. Ya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Agama itu diciptakan oleh Tuhan, tapi nggak ada manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan. Maka Allah kirimkan, Tuhan itu mengirimkan messenger, Nabi, Rasul. Ya, untuk apa? Menyampaikan. Ini sebagai penyampai. Kalimat Rasulun, Rasul itu orang yang diutus. Ya, messenger yang diutus untuk apa? Untuk menyampaikan. Karena namanya messenger berarti menyampaikan message, menyampaikan pesan, kan begitu? Dari siapa? Dari Tuhan, ya kan? Ya, ada Rasul, ada Nabi, kan begitu? Nah, sekarang saya tanya, adakah di antara kita yang pernah bertemu dengan Nabi? Pernah bertemu dengan Nabi? Kan nggak ada. Boro-boro ketemu dengan Nabi, di mimpi aja kagak. Terus bagaimana cara kita tahu ini agama betul? Ternyata, ya, kalau memang kita belum pernah bertemu dengan Nabi, ya kita harus tahu apa yang ditinggalkan oleh seorang Nabi tersebut. Ternyata ditinggalkan adalah kita. Ya kan gitu kan? Taraktu fikum amroini. Kalau dalam Islam ada 2 kitab, Al-Quran dan hadis. Kan begitu? Ya. Agama lain ada kitabnya nggak Pak? Ada. Ya, Nasrani Injil, Alkitab kan? Ya. Hindu ya, Tripitaka, Buddha, Weda, ya kan?
Kalau Konghucu itu saya lupa namanya, agak-agak susah soalnya ini agama-agama baru ya Pak ya. Baru di zaman Gus Dur tuh muncul di Indonesia. Bahasa Cina. Ya, bahasa Cina itu. Saya agak lupa nama kitabnya. Tuilan. Ya. Bu, kitabnya apa? Apa namanya? Sambung. Saku Kurata apa gimana gitu ya. Lalu alam bisa. Ya. Yang jelas bukan Tongji lah Pak ya. Tongji itu teh. Ya, baik ya. Nah, dari mana? Terus bagaimana Pak Ustadz? Baik, kita udah tahu nih kitab-kitabnya nih. Terus bagaimana kita tahu kitab ini yang paling betul? Gimana cara menguji kitab itu paling betul? Ya. Maka timbulkan pertanyaan, bagaimana cara penurunannya? Yang kedua, kapan ditulisnya? Kan begitu tuh? Siapa yang menulisnya? Kan begitu? Minimal 3 dulu nih. Ya, di mana ditulisnya? Kan gitu. Ya. Ternyata kalau kita pahami, rata-rata selain kitab Al-Quran, itu semuanya ditulis setelah nabinya wafat, Pak. Ya, agama lain itu kitab-kitabnya ditulis setelah nabinya wafat. Hanya Al-Quran yang ditulis sejak Nabi Muhammad masih hidup. Ya, Al-Quran sudah ditulis, Ustaz. Udah. Kan Nabi Muhammad punya sekretaris pribadi, namanya Zaid. Iya kan? Beliau yang nulis itu. Beliau yang nulis. Kenapa Rasulullah itu kadang tidak menyuruh Zaid nulis. Kadang Rasulullah itu sedang menyampaikan hadis supaya tidak bercampur, maka Rasulullah melarang Zaid itu menulis hadis, Pak. Maka hadis itu setelah itu baru dicari. Hadis itu kan apa yang disampaikan Rasul, apa yang perbuat Rasulullah, dan apa yang disepakati Rasulullah. Rasulullah diamkan itu loh, kesepakatan. Ya, itu hadis. Ya, maka hadis itu baru dikumpulkan setelah Rasulullah wafat. Cara mengumpulkannya juga unik, Pak. Dicari itu sanadnya. Ya. Sumbernya. Antum ngaji sama siapa? Kan begitu ya. Misalnya antum dapat kalimat ini, antum ngaji sama saya. Itu orang nanti ke saya. Nanti dia nanya lagi, Ustaz antum dari siapa? Ustaz saya. Dia datang ke Ustaz itu. Betul nggak kalimat ini? Kan begitu. Menyampaikan. Oh, dapat dari mana? Terus dicari, Pak. Ya. Sampai ujungnya. Ya, sampai dia ngomong, ini saya dapat dari Rasulullah. Nah, itu begitu. Itu namanya sanad. Makanya ada nanti ilmu mustalahul hadis. Apa itu mustalahul hadis? Ilmu untuk menakar hadis itu betul atau tidak. Ya, itu mustalahul hadis. Derajatnya sahih, apa dia itu hasan, ya kan begitu. Apa dia dhaif, ya kan? Apa dia hadis qudsi lebih tinggi lagi. Nah itu begitu, Pak. Ya. Hebatnya Al-Bukhari itu ketika dia dapati satu aja kekurangan dari sanadnya, orang yang merawikannya itu ya ada kekurangan, misalnya berbohong atau apa, itu langsung dikategorikan dhaif, Pak. Saking tidak mau menggunakan hadis yang salah. Makanya nanti ada yang tadi derajatnya sahih, hasan, dhaif, itu begitu. Ya. Nah, kalau hadis wajar dikumpulkan setelah Rasulullah wafat. Tapi waktu beliau masih hidup pun sebagian ulama pun nulis, sebagian ulama sahabat nulis, tapi di kertas yang lain. Tapi usul Al-Quran ditulis oleh Zaid. Dikumpulkan di zamannya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dikumpulkan dan mulai dirangkum, dijilid itu di zamannya Utsman bin Affan. Makanya Quran yang antum pegang ini disebut dengan mushaf Utsmani. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini disebut dengan mushaf Utsmani. Dan Utsman ketika menjilid ini, ngumpulin ini, dikumpulkan para hafizul Quran yang tersisa. Ya, karena ketika itu sudah banyak yang wafat karena perang, khawatir nanti Al-Quran hilang, ya kan? Maka dikumpulkan, ditashih lagi, Pak. Dulu Rasulullah pernah mentashih, sekarang saya kumpulkan, tolong ditashih. Sudah disepakati oleh banyak hafizul Quran, maka inilah Quran, nggak pernah berubah sejak saat itu. Ya, makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Orang-orang yang misionaris, orang orientalis itu pengen menghancurkan Quran. Makanya ada beberapa itu ada namanya
tafsir hermeneutik. Ya, tafsir hermeneutik ini itu tafsir yang digunakan untuk Bible, Pak. Dan ini nggak pas untuk digunakan untuk Al-Quran. Ya, kenapa? Karena tafsir hermeneutik itu seakan-akan dia pengen menerjemahkan atau ingin memahami suatu kalimat dalam kitab suci. Ya, seakan-akan dia berada di zaman nabinya itu hidup. Jadi dia berusaha menjadi nabinya untuk menafsirkan satu kitab itu. Itu hermeneutik. Tapi Quran tidak boleh. Quran itu sudah punya tafsir sendiri. Yang menafsirkan siapa? Rasulullah. Disampaikan kepada para sahabat. Itu begitu, Pak. Ya, maka nggak sembarangan menjadi mufassir. Nggak sembarangan. Dia harus hafal hadis. Dia harus hafal juga Al-Quran. Itu begitu. Itulah disebut dengan mufassir. Ya. Kalau Buya Hamka bagaimana? Buya Hamka itu udah dapat ini, Pak. Beliau itu kan belajarnya di Makkah. Ya, beliau sudah dapat ijazah dari sana. Ya, beliau boleh untuk membuat buku tafsir yang berbahasa untuk menafsirkan Quran dia boleh. Ya, Al-Azhar. Ya. Nah, terus ada termasuk dua kiai yang besar itu, yaitu satu Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mendapat jasa. Makanya beliau itu membuat kalau nggak salah 19 kitab kalau nggak salah. Ya, itu berbahasa Arab, Pak. Karena beliau dapat ijazah. Nah, nanti kalau antum buka kitabnya ada sesuatu yang unik di situ. Ternyata pemikirannya Kiai Haji Hashim Asy'ari itu persis dengan pemikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Khususnya Satu guru ya. satu guru memang, satu guru. Ya, tapi uniknya pemikiran beliau itu tidak digunakan sekarang, Pak. Bisa nih. Oleh umatnya. Kita bisa coret. Kalau saya bicara ini kan nanti jadi pertentangan kan? Iya. Wis, off the record wis kote apa ya. Ya, kapan-kapan antum buka kitabnya, ya itu ada kalau nggak salah di kitab kedua deh, Pak. Pahami betul kalau antum bisa bahasa Arab ya. Itu ada beberapa thariqah yang beliau anggap itu sesat. Ya. Salah satunya itu abahiyun. Apa itu abahiyun? Abahiyun itu suatu thariqah yang membolehkan apapun, Pak. Jadi pokoknya apapun boleh lah. Ya kan? Mau doif ya Bisa. ya. Judulnya Itu hadis lah. ya, itu termasuk abahiyun, Pak. Dan itu kata beliau itu dilarang, sesat. Tapi anehnya sekarang prakteknya bagaimana, Pak? Dilakukan. Paham ya, Pak ya? Itu begitu tuh. Makanya pentingnya kita belajar kitab. Biar tahu. Tapi yang betul belajarnya, jangan kurja, reus. Ya. Antum punya ilmu jurumiyah, antum punya ilmu nahwu wadi, punya ilmu balaghah, gunakan itu untuk memahami kitab itu secara lengkap, Pak. Ya. Kalau orang yang paham begitu, dia akan buka kitab aslinya, dia pahami. Ya, cuma saat ini mohon maaf, punten sekali banyak alim pesantren, dia hafal kitab jurumiyah, nahwu wadinya juga ngelotok, soroknya ngelotok, tapi ketika dia menafsirkan Quran, membaca kitab Quran tafsirnya itu cuma kurjarik ya ini ya, tanpa mengcombine dengan kitab yang lain. Akhirnya ya sudah disampaikan itu aja. Takut tadi. Satu arah ya. Hanya takut mengkulit gitu ya. Ya akhirnya takut. Itu ya, Pak ya. Astagfirullah. Ya, ini penting saya sampaikan di mahasiswa dan mungkin juga di panjenengan sekalian supaya kita punya dasar, Pak. Ya, kapan-kapan lah kita bicara masalah kristolog itu panjang lebar gitu. Ya, ini kalau di PCM Tegal Timur di cabang Rambut Gunting juga namanya kalau nggak salah ya, Pak. Mana, Pak? Timur berarti apa? Ketemu satu. Sarok. Bukan saya Semarang, agak ke sana lagi. Jambon. Ke Jambon. Ya, berarti masih ke Jambon 1 kalau nggak salah. Dia Ranting. Ya, itu kan di bawah naungan cabang ya, cabang Tegal Timur ya. Iya. Nah, itu sudah saya bahas sedikit tentang kristolog itu. Oh, gitu Pak Ustadz. Ya, begitulah. Kristolog itu tentang pemahaman agama Kristen. Baik, Mas saudara muslimin rahimakumullah, kembali ke ini kita deh. Tafsir kita. Ya. Surat Al-Fatihah. Tadi udah terlampau jauh, tapi memang penting bagi saya dan itu sekedar
membuka pemikiran kita. Ternyata kita ini masih jauh, Pak. Ilmu kita tuh masih cetek sekali. Ya, sampai-sampai kader-kader kita aja ini masih kurang pemahamannya. Ya, kalau sampai ada kader kita lantas masuk atau murtad, ini kan suatu pencemaran baik, pencemaran juga itu. Ya, pencemaran bagi kita, maksudnya bagaimana? Malu, Pak. Ya, organisasi Islam salah satu organisasi terbesar di Indonesia ternyata kadernya murtad, kan aneh. Ya kan, labelnya organisasi Islam, ya kan. Kalau organisasi yang sosial nasional, maklum mau murtad mau apa, masa bodoh kan ya. Tapi kalau ada organisasi Islam ternyata murtad, ini kan dipertanyakan bagaimana pengkaderisasiannya, bagaimana itu pengkajiannya, kan gitu. Jangan-jangan ngajinya juga nggak detail, ya kan gitu. Akhirnya apa? Kurjareus. Nah, ini yang sedang saya perangi, Pak. Ini saya perangi. Harapan saya dai-dai kita ini nanti ketika menyampaikan pun dalilnya pun disebutkan. Kalau perlu ya seperti yang kita lakukan selama ini, antum buka Qur'annya, tahu betul letaknya di mana, kan begitu. Itu kan lebih baik. Nah, ini yang sedang saya tularkan terus. Harapannya nanti dai-dai kita begini nih. Ya, walaupun punten saya pun juga masih banyak kekurangan. Ya, harapannya nanti bisa menerapkan yang baik. Allahumma amin. Ya. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran surat Al-Hijr ya 1587. Walaqad atainaka, ka itu domir. Anta, kamu. Kenapa Allah menggunakan kalimat ka? Ini sesungguhnya untuk menegaskan ini ayat, ini surat hanya khusus Allah berikan kepada kamu wahai Muhammad. Ya. Karena biasanya Allah menyebutnya itu Nabi Muhammad dengan Nabi, Rasul, kemudian kadang-kadang sebut namanya. Tapi ini harus pakai domir. Ya. Walaqad atainaka, sesungguhnya kami berikan kepada kamu wahai Muhammad. Kamu di situ itu menegaskan bahwasanya, monggo Pak, di sini masih kesempatan saya. Enggak mau. Oh, tuan rumah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Kok saya jadi malam persilakan ya? Ini tamu. Ya. Tamu nyerocot ya. Mohon maaf, saya nggak tahu itu mantum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kembali ke ini kita. Jadi ketika kalimatnya ka, ini menegaskan kepada kita bahwasannya ini surat hanya khusus diberikan kepada Muhammad, tidak diberikan kepada nabi yang lain, Pak. Tidak diberikan kepada nabi yang lain. Ini dalil yang lain di mana? Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 4474. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Mu'alla. Ini saya kisahkan saja, ini agak panjang. Suatu ketika Abu Sa'id Al-Mu'alla ingin sholat. Tiba-tiba Rasulullah menarik tangan Abu Sa'id, kemudian beliau berkata, ya, aku akan ajarkan kamu satu surat yang hanya Allah berikan kepadaku. Jadi ketika itu Abu Sa'id dipegang tangannya, Rasulullah menyampaikan, aku akan ajarkan kamu satu surat yang hanya Allah berikan kepada aku seorang, tidak diberikan kepada nabi yang belum. Ya. Kemudian sholat. Habis sholat mau pulang, ditagih tuh. Abu Sa'id Al-Mu'alla itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau akan mengajarkan hamba satu surat yang hanya Allah berikan kepada engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah tiba-tiba menyebutkan surat Al-Fatihah. Beliau menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir. Artinya apa? Ini Al-Fatihah hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW seorang. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Bersyukurlah kita. Ya, ternyata apa, nabi kita ini spesial. Ya kan? Allah spesialkan. Ya. Bahkan beliau Sayyidul Anbiya loh, Pak. Ya. Nabi yang diutamakan oleh Allah. Luar biasa. Kenapa jadi Sayyidul Anbiya? Karena beliau yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Quran ini luar biasa. Quran diturunkan di hari, maka hari ini disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ya kan? Quran diturunkan di malam hari, maka disebut dengan Sayyidul Layal. Ya kan? Malam Lailatul Qadar. Betul? Ya kan? Quran diturunkan kepada seorang nabi, maka nabinya pun dia akan jadi Sayyidul Anbiya. Ya. Nabi Muhammad.
Bahkan Quran dibawa oleh malaikat, malaikatnya pun jadi diangkat, Pak. Jadi Sayyidul Malaika, bahkan sebutnya dengan ruh. Ya, siapa itu? Jibril, Pak. Ya, kan kalimatnya tanazzalul malaikatu waruh. Siapa ruh ini? Ternyata ruh itu penyebutan yang Allah berikan khusus untuk Jibril. Ya. Kalimatnya roh, nggak ada kudusnya. Karena bahaya nanti. Ya, kudus nanti sangkanya ini. Ternyata jadi pembenaran lagi. Ya, kalimatnya roh. Artinya apa? Ketika Quran diturunkan kepada siapapun, itu diangkat, Pak. Diangkat. Ya. Bahkan coba saya tanya, Quran itu diturunkan di daerah apa, Pak? Ya, Makkah, Madinah. Ketika itu peradabannya bagaimana? Jahiliyah kan? Kalau Allah memilih saat itu ada dua peradaban yang luar biasa, Pak. Ada peradaban Persia, ada peradaban Yunani. Ini dua peradaban yang unggul. Tapi kenapa Allah milihnya nurunkan Quran di peradaban jahiliyah yang waktu itu disebutkan aja enggak gitu loh. Karena jahiliyah, Pak. Kenapa demikian? Subhanallah. Ternyata Allah turunkan di peradaban jahiliyah itu untuk membuktikan kemujizatan Al-Quran. Hebatnya peradaban jahiliyah ketika disampaikan Al-Quran, ya, disiarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh umatnya. Ini peradaban berubah, Pak. Langsung pesat menjadi peradaban yang unggul. Tapi hebatnya penamaannya, penyebutannya pun bukan peradaban Arab yang unggul, Pak. Tapi yang unggul apa? Peradaban Islam di Arab. Ya. Kalau Yunani kan yang disebut apa? Peradaban Yunani. Persia disebut dengan peradaban Persia. Tapi ketika Quran diturunkan di peradaban jahiliyah, berubah ini, Pak, orang jahiliyah. Yang tadinya pemukul berubah jadi perangkul. Yang tadinya pelit, medit, kuret, ya kan? Berubah jadi dermawan, Pak. Ini berubah 180 derajat, ya. Maka peradabannya muncul, Pak, menjadi peradaban yang bagus. Tapi penyebutannya bukan peradaban Arab, tapi kalimatnya apa? Peradaban Islam di Arab. Dan hebatnya ketika Quran disampaikan ke daerah lain, di Eropa disampaikan, berubah ayat di sana apa? Peradaban Islam di Eropa. Masuk ke Nusantara, peradaban Islam di Nusantara, Pak. Tapi bukan Islam Nusantara, ya kan? Karena pemahamannya beda. Punten, Pak, ya. Kan dikritisi sama Syekh Al-Azhar itu, ya kan? Ketika ketuanya itu yang pencetus itu tuh ngomong ke Syekh Al-Azhar, dibalikin. Kalau memang Indonesia itu lebih baik daripada Arab, nih saya kurang turunkan di Indonesia. Ya, lagi-lagi ngomongnya pakai balagoh, Pak. Ya kan? Dia kan lagi menganggap, di sini tuh Islamnya Islam Nusantara bukan Islam Arab. Nah, dibilangin, kalau Indonesia itu lebih baik dibanding Arab, niscaya kurang akan diturunkan di Indonesia. Ini kan bahasa sarkas ya, Pak. Nah, kalau orang paham banget itu, oh iya ternyata Arab itu ini. Makanya jangan benci sama Arab. Aneh kadang-kadang orang yang benci sama Arab itu, Pak. Makan nama masih makan nama Arab, Pak. Nanti kalau wafat pengennya pun disebut dengan almarhum. Itu bahasa Arab. Ya. Sampai saya kalau misalnya lagi ngomongin, saya bilang, sampaikan kepada orang-orang yang benci sama Arab, nanti kalau wafat jangan pakai penyebutan Arab. Almarhum itu Arab. Ya kan? Ya. Mayit, jangan bilang mayit. Mayit itu Arab, Pak. Paham? Terus panggilnya apa? Bangke. Ya, kalau benci sama orang Arab, dia kan jilbab peradaban Arab. Cari siapa? Quran ada. Itu sesungguhnya kalau mengatakan jilbab itu peradaban Arab, Pak. Ya. Itu sesungguhnya dia sedang melemahkan Quran. Akhirnya nanti ujung-ujungnya kalau itu diterima di masyarakat, akhirnya apa? Quran ini pun peradaban Arab. Akhirnya apa? Dia jauhkan Islam dari Quran. Ini targetnya mereka begitu, Pak. Ya. Maka saya secara pribadi pinginnya apa? Kembalikan ke Quran. Makanya antum coba seumur umur pernah nggak antum ngaji disuruh bawa Quran kayak gitu, buka Qurannya? Seumur umur, ya. Jarang atau sering? Atau jangan? Disuruh tapi nggak pernah bawa. Ya. Ketika antum bawa disuruh buka nggak, Pak? Buka. Tapi kerjakan nggak? Berarti yang bandel ya antum juga.
Begitu kalau ditanya masuk surga, pingin Pak Ustadz, surga apa? Surga Firdaus. Aneh kadang-kadang. Ya. Karena saya tuh berpikir dalam gitu ya. Kalau saya bertanya, Pak, di sini adakah orang yang nggak punya dosa? Cum, coba. Atau saya tanya lagi, adakah di sini yang punya dosa banyak? Cum. Ya. Saking banyaknya nggak bisa ngangkat. Tapi kalau saya balik pertanyaan saya balik nih, adakah di sini yang mau masuk surga? Cum. Mesti ngangkat kabeh. Ya kan? Kadang saya aneh, antum punya banyak dosa, kok pengennya masuk surga? Nabi Adam cuma satu kesalahan saja, diusir dari surga masuk ke bumi. Antum banyak dosanya, pengen masuk surga, antum sehat Pak. Kadang-kadang kan kepikiran gitu kan. Ya, kadang gelitiknya saya begitu tuh, menggelitik kadang. Iya ya, kita banyak dosa. Nabi Adam cuma satu kesalahan saja, ya langsung diturunkan ke muka bumi. Lah kita banyak dosa, ya maksiat banyak yang dikerjakan, kok pengen masuk surga? Kita sehat nggak sih? Saya juga akhirnya muhasabah diri Pak. Jadi bagaimana? Yuk kita perbaiki diri kita deh. Ya. Ayo deh. Gimana caranya? Ngajinya kembali ke kita. Salah satunya itu kan. Ya. Dan segera bertaubat. Segera bertaubat. Kan udah pernah saya sampaikan kan tentang janji Allah bagi orang yang berhijrah, udah kan? Pertemuan lalu. Itu pentingnya Pak. Maka segera deh. Mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Ya. Ini pesan saya ini. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya kan? Enggak rampung, baru satu ayat enggak rampung. Ya. Walaqad atainaka sab'an minal masani. Jadi Quran itu tadi disampaikan ya Pak ya. Ini Al-Fatihah khusus diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Khusus Pak. Ya, dalilnya tadi ya, Imam Quran surah hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari nomor hadisnya 4474. Ya. Itu dari hadisnya. Bahkan kalimatnya apa? Walaqad atainaka sab'an minal masani. Ya, apa itu sab'an minal masani? 7 ayat yang diulang-ulang. Hebatnya, ini kalimat luar biasa. Satu-satunya surat yang ketika diulang-ulang tidak ada yang bosan. Ya, itu cuma ayat ini Pak, surat ini. Ya, sekarang saya tanya, antum baca Quran sehari semalam berapa kali? Berapa kali baca Quran Pak? Sehari semalam. Kamu menang apa gitu? Tahu baca Quran beli? Gak ada tanya. Antum sehari semalam baca Quran berapa kali? 17 kali paling tidak. Ini kalau yang nggak paham, 2 kali. Ada yang bilang 1 kali. Ini yang 1 kali 2 kali. Antum sholat berapa rakaat? 17 Kita sehari semalam itu minimal baca Quran 17 kali Pak. Iya kan? Iya kan? 1 hari semalam 17 kali. Kenapa? Karena sholat kita berapa rakaat sehari semalam? 17 kali. 17 rakaat itu. Ya, setiap kali rakaat itu baca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran. Artinya minimal sehari semalam kita baca 17. Berarti kalau antum yang 2 kali sekali, antum sholatnya pirang rakaat? Sholat 2 Subuh dok. Iya. Subuh be sarokaat. Astagfirullah. Iya. Maka ini apa namanya? Hebatnya Pak. 17 kali sehari semalam kita ulangi. Adakah di antara antum yang bosan? Tidak. Ya kan? Ada nggak ngomong gitu, Pak Ustadz? Yang bosan baru Al-Fatihah. Ya kan? Kan nggak ada yang bosan dengan surat ini kan? Dan tidak sedikit orang mengamalkannya lebih. Ya, tidak sedikit orang mengamalkannya lebih. Ya, kiai saya itu, nih ya, hari ini saya juga apa namanya, kami alumni Gontor ini dapat kabar ya duka. Ini tadi ini beliau Kiai Haji Abdullah Syukri Sarkasi, pimpinan pondok ya Gontor, wafat tadi Pak. Ini apa namanya, saya kalau mengenang beliau itu luar biasa. Ya, kita alumni Gontor itu sangat betul-betul merasakan apa ya didikan beliau itu, sehingga akhirnya kita tertempar Pak, tertempar luar biasa dengan beliau. Kenapa kok alumni Gontor ketika keluar kok beda ya dengan ini lain? Karena kita punya nilai-nilai Pak, dan itu ditanamkan oleh Pak Yai, ditanamkan oleh beliau itu. Tampil beda. Ya, luar biasa. Ya, beliau itu Pak. Ya. Saya
kalau suatu ketika itu pernah laporan salah, Pak. Nah ini hebatnya santri itu di sana itu ya sudah ngurusin organisasi, Pak, dan itu ngurusin dananya bukan sejuta 2 juta, Pak, ratusan juta, kadang sampai miliaran mengelola dana itu, luar biasa. Beliau percaya, Pak, tapi ketika laporan salah satu, kita digoblok-goblokin, Pak, ya luar biasa. Ya, saking beliau ifah itu menjaga, ya, takut kita ini menjadi orang-orang yang zalim. Salah aja 1-2 rupiah salah, bahkan ditanyain jumlah apa kita salah, kita digoblok-goblokin, Pak. Subhanallah. Tapi dengan itu kita akhirnya tahu, oh ternyata kita salah, ya, kita salah. Tapi setelah itu apa beliau marah terus? Tidak, ya. Setelah itu kadang kita diajak makan, ya, habis dimarahin nanti diajak, ya kan? Kita diajak makan, diajak apa, itu begitu tuh beliau tuh. Subhanallah. Ya. Hebatnya beliau itu tidurnya itu paling belakangan, bangun paling duluan, Pak. Jadi ketika santri udah tidur, beliau keliling pondok. Ya, kalau dulu masih badannya masih sehat bugar itu jalan kaki, Pak, keliling pondok. Padahal pondoknya luas. Sambil jalan kaki beliau mengamalkan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Beliau jalan di perjalanan membaca Al-Fatihah. Ketika berhenti di gedung gitu ya, beliau mendapati suatu kekurangan atau apa, beliau bacakan Al-Fatihah. Ya. Apa pesan beliau? Supaya pondok dijaga. Sama seperti kalau kita ingin tubuh kita dijaga oleh Allah, minimal sehari kita baca Al-Fatihah 100. Kenapa? Karena sendi-sendi kita ini jumlahnya 100. Maka antum Al-Fatihah kan sendi-sendi antum. Ya. Baca Al-Fatihah. Dan luar biasa, ketika diamalkan begitu, Allah yang bimbing, Pak. Allah yang bimbing. Ya. Kenapa kok Gontor wakafnya banyak banget, Pak? Itu karena tirakat beliau begitu. Ketika mau mengembangkan Gontor, ya tanahnya mau dikembangkan kemana, mau pembangunan di mana, beliau datang ke tempat itu, beliau bacakan Al-Fatihah, Pak. Ya. Dan itu saya laksanakan. Ya. Antum tahu? Ya. Ini kisah mobil saya ini, Pak. Itu ketika jalan, bisa ngomong, Mah, 1 sholawatin, 2 Al-Fatihahin ya, Mah. Ketika itu depan saya Panza. Ya. Dah Al-Fatihahin aja, sholawatin aja. Subhanallah, Pak, qadarullah, dengan jalan Allah ternyata kesampaian punya Avanza. Gak percaya? Ya ini bukan berarti torekot apa tidak, Pak. Tapi kita keyakinan Allah yang akan bantu kita. Dan tidak lupa tetap panjatkan doa. Dan saya juga masih sering panjatkan doa. Ya, jangan dikira saya nggak berjuang. Malam-malam itu dulu saya ngisi pengajian sampai setengah 11, setengah 12. Itu naik motor, Pak, kadang sakit dada. Jujur kadang sakit, yang kena angin, ya hujan ya kena hujan, panasnya juga kena panas kan. Ini dada kadang sakit pada malam itu. Saya hanya di jalan berdoa, ya Allah, tolong jaga hamba ya Allah. Hamba menyampaikan sabdamu, berfirmanmu, hamba menyampaikan sabda Rasulmu ya Allah. Tolong jagalah hamba dari angin dan panas ini ya Allah. Ya. Kalau saya minta gitu, kira-kira saya minta apa, Pak? Motor mobil. Ya. Subhanallah. Ya. Ternyata betul doa orang dalam perjalanan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dalam perjalanan jangan ngomongin orang, tapi gunakan untuk berdoa. Dan itu pun dilakukan oleh kiai kami di sana. Ya. Makanya Gontor begitu pesat sekali. Alhamdulillah. Ya. Gontor begitu pesat dan kami pun alumninya jadi merasa kita dibekali di Gontor itu. Antum itu tidak harus ngaji jari kiai ini, enggak. Tapi kita diberikan dasar-dasar supaya kita bisa mendalami lebih dalam. Jadi kita dibebaskan untuk membaca kitab apa, ya. Dan kita tapi diberikan dasarnya, diberikan dasar bahasa Arab, diberikan dasar nahwunya, sorofnya. Kita gunakan ilmu itu untuk memahami, Pak. Ini kan Quran tafsirnya, coba lihat tafsir yang asli Ibnu Katsir itu berbahasa Arab, bahasa apa? Berbahasa Arab. Ya, kalau kita tidak punya modal bahasa Arab, kira-kira bisa memahami nggak artinya? Kan tidak, ya kan? Nah, di Gontor itu diajarkan bahasa Arab itu supaya apa? Kita bisa memahami lebih. Kalau kita nggak paham, buka kamusnya. Kamusnya itu kamus Munjid.
tebelnya 2 kali itu Quran itu tuh. Ya, 2 kali itu tebelnya. Buka lagi, pahami artinya itu begitu. Jadi akhirnya kita tahu dasarnya. Ya, kita independen. Ya, tapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Kitab yang aslinya, bukan Jareus. Itu loh Pak. Ya. Itulah yang saya ajarkan, yang saya tanamkan, sehingga ketika saya isi pengajian dimanapun, ayo deh kita kembali ke dasar kita deh, ya kan? Buka Qurannya deh. Ya. Kalau hadisnya nggak mungkin saya suruh antum buka hadisnya terlalu banyak. Ya, cukup Quran aja yang mudah untuk dibuka. Karena kalau sudah buka hadis Pak, kitab hadis itu bisa satu ruangan sendiri Pak. Ya, kita nggak mampu lah. Ya, jadi kalau hadis ya saya sampaikan saja, tapi insya Allah nomor-nomor dan sanadnya atau perawinya akan saya sampaikan. Paling saya bisa begitu. Dan derajat hadis pun insya Allah yang saya sampaikan itu yang sahih saja. Ya, bagi saya yang sahih aja saya belum bisa laksanakan semuanya, apalagi kalau yang doif. Jadi nggak usah saya bahas yang doif, lebih baik saya yang sahih saja. Yuk coba kita optimalkan. Kan begitu ya Pak. Jangan kebalik. Ya, sahih apa namanya? Sahih itu harus bisa doif baik. Debet ya. Hadis. Ini kebalik pemahamannya. Kalau saya tidak. Ya, saya tidak. Ya, baik.